Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mampu menurunkan harga tiket pesawat di tahun 2025 ini. Sebelumnya, penurunan harga tiket pesawat telah dilakukan pada periode libur Natal dan Tahun Baru tahun 2024 hingga 2025 kemarin. Rakyat mengharapkan hasil nyata dari kita. Hasil nyata. Harga pesawat terbang turun. Dan harus turun lagi kalau bisa. Kalau bisa. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan akan berupaya untuk menurunkan sejumlah biaya yang memberatkan masyarakat. Prabowo menyatakan ingin mencitrakan dirinya sebagai presiden yang menurunkan harga. Karena itu Presiden Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya beserta para pemangku kepentingan terkait agar sebisa mungkin mampu menurunkan harga tiket pesawat dan biaya pelaksanaan ibadah haji. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah membuka peluang untuk kembali menurunkan harga tiket pesawat di musim libur Lebaran 2025. Dan selain itu agar momentum pertumbuhan terus dijaga, pemerintah mendorong stimulus di hari Lebaran ini dengan program yang dilanjutkan dari program Nataru yang lalu, yaitu diskon harga tiket pesawat, kemudian penyelenggaraan kembali Harbolnas 2025, program Every Purchase is Cheap atau Epic Sales 2025. Penurunan harga tiket pesawat sebelumnya berlaku selama 16 hari pada periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, yakni pada 19 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025. Kebijakan tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat mengurangi beban harga tiket pada seluruh bandara di Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menilik potensi penurunan harga tiket pesawat di tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alvin Lee. Beliau adalah Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia. Halo, Pak Alvin, apa kabar? Baik, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian ada Pak Bayu Sutanto, beliau adalah Sekjen Indonesia National Air Carriers Association. Halo Pak Bayu, apa kabar? Baik. Baik, Kabar terima kasih. Mas. Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, Pak Bayu, bagaimana review INAKA terkait dengan industri penerbangan di tanah air begitu hingga saat ini? Ya, kalau kita review di tahun 2024, ya kondisinya memang ada peningkatan tapi tidak signifikan dibandingkan tahun 2023. Oke. Pertama kita bisa lihat dari kapasitas dulu kan ya, jumlah pesawat maupun frekuensi penerbangan yang masih di bawah jauh dari kondisi sebelum pandemi tahun 2019. Jadi dampak pandemi ini recovery-nya memang belum pulih. Dan kemudian memang ada beberapa bandara yang sudah sama atau mendekati dengan kondisi saat tahun 2019. Oke. Itu Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali, kemudian Kuala Namu Medan, Makassar, itu contoh beberapa bandara yang sudah pulih ya, tapi yang lain-lain masih di bawah. Oke. Kondisi 2019. Baik, itu dia ada beberapa bandara yang sudah mulai pulih lagi dari sisi operasional dan pergerakan pesawat dan juga penumpang. Nah, Pak Alvin, tadi kalau sudah disampaikan oleh Pak Presiden begitu ada potensi lagi untuk menurunkan harga tiket pesawat. Bagaimana reviewnya lah kalau kita lihat dulu ke belakang penurunan harga tiket di Nataru, kemudian nanti ada kebijakan berikutnya lagi menjelang libur Lebaran ataupun musim mudik Lebaran tahun ini, Pak Alvin. Baik Mas, saya coba mulai dulu dari statistiknya ya. Ya, halo. Jumlah penumpang 320.000.
ini berarti stagnan, tidak ada pertumbuhan sama sekali dibanding tahun 2023. Pertumbuhannya 0%. Oke. Sedangkan untuk rute internasional itu tumbuh 22%. Nah, ini patut menjadi perhatian kita. Karena tahun 2024 ini tumbuh hanya 7%. Ini bisa kita bandingkan dengan tahun 2023 lawan 22, di mana domestik itu tumbuhnya 17%, internasional tumbuhnya 134%, sehingga secara total tumbuh 38%. Jadi ini kelihatan bahwa jumlah penumpang kita ini pertumbuhannya melambat, dan terutama untuk rute domestik, di mana pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya ini 0%. Nah, kemudian kalau kita mau masuk ke ini menurunkan harga tiket, perlu kita perhatikan bahwa harga tiket yang berlaku sampai hari ini sudah berlaku sejak tahun 2019, sudah 5 tahun lebih harga tiket itu tidak boleh naik oleh pemerintah. Ini berlaku untuk yang tiket domestik kelas ekonomi, karena ada tarif batas atasnya, dan ini sudah 5 tahun tidak direview. Oke. Ini menjadi beban, kan biaya operasinya sudah meningkat signifikan. Gaji sudah naik kali. Baik. Kemudian ketika tarif batas atas ini ditentukan tahun 2019, aftur itu baru 9.500, waktu itu 12.500, sekarang 16.200 sampai 300. Ini sangat berat. Nah, kalau harga tiket ini dipaksa turun lagi pada saat high season, seperti Natal, Tahun Baru, kemudian untuk membebani dan membuat kondisi keuangan maskapai penerbangan kita tidak sehat, karena high season inilah yang menjadi andalan maskapai penerbangan untuk mendapatkan revenue, penghasilan, guna menutup kerugian pada saat-saat low season. Jadi kalau pemerintah mau menurunkan harga tiket, jangan hanya high season saja, tapi yang berkelanjutan sepanjang tahun secara sistematis. Dan saya sudah berikan resep-resepnya sebenarnya. Demikian, Mas. Baik Pak Alvin. Nah, Pak Bayu, kita tahu seperti yang sudah disampaikan begitu bahwa memang ada beberapa harga tiket dari tahun 2019 sampai dengan saat ini yang juga masih bertahan begitu ya, tidak mengalami kenaikan. Nah, pada musim Nataru tahun 2024 lalu harga tiket pesawat juga sempat mengalami penurunan sekitar 10%. Nah, apakah penurunan ini nantinya akan menjadi refleksi juga bagi penurunan tiket yang tadi sudah disampaikan atau diisyaratkan oleh Pak Erlangga, kemudian juga Pak Presiden Prabowo Subianto? Ya, baik, pertama ya, jadi apa yang disampaikan Pak Alvin Lee tadi ya, jadi memang harga tiket tarif batas atasnya itu sudah tarif batas atas yang murah, Mas, karena ini sudah tahun 2019 sampai sekarang nggak pernah direvisi, dengan sementara asumsi perhitungannya waktu itu menggunakan harga aftur 9,5 sampai 10.000, kemudian kursnya 12.500-an, sekarang kan sudah harga afturnya 13.000 lebih, dan harga kurs US dollarnya juga sudah 16.300-an. Jadi TBA yang ada itu murah. Kemudian yang kedua, tarif tiket itu kan tergantung juga seasonal ya, tergantung supply and demand gitu loh. Jadi yang bisa diatur itu adalah satu, memang kalau terjadi kenaikan demand, tentu harganya akan bergerak di tarif batas atas. Dan kemudian tarif batas atas atau tiket ini kan merupakan suatu output atau keluaran dari berbagai input. Salah satunya tadi dua yang utama, kurs US dollar dan harga aftur. Di luar biaya bandara, pajak, biaya masuk komponen impor dan sebagainya. Jadi kalau mau ngerubah harga tiket itu menjadi lebih murah, itu ya tentu harus disesuaikan, pengaturannya adalah melalui input-input tadi yang dikontrol gitu, bukan outputnya yang dicegat atau dicekik gitu, tapi justru input-inputnya yang harus dibenerin gitu. Oke. Pak Alvin ini juga udah nyebut, kita sebetulnya udah beberapa kali lewat media maupun surat resmi ke pihak pemerintah ya untuk mengatur input-input
supaya efisien. Kalau efisien otomatis kan murah. Baik, itu ya. Kita akan lihat nanti komponen-komponen berarti yang membentuk dari harga tiket, begitu dari sisi input tadi yang sampaikan Pak Bayu, begitu apakah bisa disesuaikan begitu, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Pak Bayu, Pak Alvin, dan pemirsa. Pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan keberangkatan penumpang untuk penerbangan domestik. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari tahun 2020 pergerakan sampai dengan 2024, ini trennya cenderung naik. Tercatat di tahun lalu 63,69 juta keberangkatan penumpang untuk penerbangan domestik. Berikutnya, keberangkatan penumpang untuk penerbangan internasional. Sama ini pergerakan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 memang sempat mengalami penurunan di tahun 2021, kemudian terus melonjak hingga 19 juta penumpang di tahun 2024 untuk perjalanan internasional. Dan selanjutnya, komponen penyusun tarif penerbangan berjadwal domestik itu apa saja? Ada tarif jarak, kemudian pajak, iuran wajib asuransi, biaya tambahan atau surcharge. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bayu Sutanto, Sekjen Inaka, kemudian Bapak Alvin Lee, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia. Baik, nah Pak Bayu, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian ada arahan dari pemerintah kalau memang harga tiket bisa diturunkan lagi pada saat musim mudik Lebaran tahun ini. Nah, apa yang akan dilakukan oleh pelaku industri penerbangan dalam menyikapi arahan tersebut? Ya, karena kondisi TBA ini sendiri sudah TBA diskon sebetulnya. Gitu Oke. Kan. Sampai ini kan tidak ada penyesuaian. Jadi kalau mau menurunkan harga tiket yang dibayar penumpang ya, kalau TBA ini kan yang tarif atau harga atau pendapatan yang nantinya jadi pendapatan maskapai. Gitu. Baik. Jadi ya mengambil contoh waktu Nataru yang lalu, ya akhirnya pihak Pertamina Patraniaga memberi diskon, kemudian juga pihak bandara baik yang dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia maupun Kementerian Perhubungan kan memberikan diskon untuk PJP 2U maupun PJP 4U-nya kan. Kalau PJP 2U kan sebetulnya ke Jiwasraya ini menerima uangnya, dan kalau PJP 4U baru pihak bandara. Kalau itu diturunkan ini, kemudian juga kita beberapa kali termasuk diskusi dengan Pak Alvin Lee, sebetulnya ada yang lebih mendasar gitu ya. Kalau misalnya ini contoh, kalau penerbangan internasional kan PPN aftur maupun PPN tiket kan tidak dikenakan. Kalau ini juga diberlakukan ke tiket penerbangan domestik, tentu harganya juga akan turun juga gitu. Kemudian masih banyak juga yang contoh PPN ya. Jadi di industri penerbangan ini PPN-nya kan berganda ini ya. Sewa pesawat kena PPN, sewa bandara kena PPN, landing dan parkir juga kena PPN. Termasuk penumpang pun harus bayar PPN terhadap PSC-nya atau airport tax-nya. Kalau itu istilahnya nggak tahu apakah tidak dikenakan atau pembebasan istilahnya, tentu harganya juga akan lebih murah lagi gitu. Apa yang dibayar oleh penumpang untuk membeli tiket. Oke. Baik, nah Pak Alvin, lantas kalau kita lihat komponen-komponen pembentuk harga tiket sendiri, apa nih yang masih bisa kita rekalkulasi misalnya begitu sehingga benar-benar nanti harga tiket bisa turun lagi pada saat musim mudik Lebaran tahun ini. Kemudian apakah potensinya turunnya atau berkurangnya harga tiket yang dijual kepada masyarakat itu bisa berlangsung cukup lama begitu, dalam artian permanen, Pak Alvin? Ya, baik Mas Pras. Jadi yang pertama ya, harga yang dibayar oleh konsumen ini adalah harga tiket plus, termasuk PJP 2U. Ya. Oke. Tahun menunjukkan 91% penumpang itu tidak tahu bahwa harga tiket yang dibayarkan harga tiket, tapi juga retribusi bandara yang uangnya masuk ke bandara, dan ini cukup besar. Contoh saja,
untuk penumpang yang berangkat dari Terminal 3 Soekarno-Hatta untuk domestik, itu PJP 2U-nya sekitar 170.000 per orang. Nah, kalau ini unsur ini dikeluarkan, harga tiket pasti akan langsung turun. Akan terasa bahwa sebenarnya itu bukan bayar tiketnya, tapi bayar bandaranya. Kemudian yang kedua, dalam harga tiket ini juga ada PPN-nya 12%. Sedangkan tadi disampaikan Pak Bayu, untuk terbang ke luar negeri tidak ada PPN. Aftur untuk penerbangan domestik juga kena PPN. Ke luar negeri, afturnya tidak kena PPN. Ini saya justru mempertanyakan kesungguhan pemerintah, niatnya mau menurunkan harga atau tidak. Kalau niatnya mau menurunkan harga, ya disamakan saja. Harga tiket ke luar negeri tidak kena PPN, dalam negeri tidak kena PPN. Aftur untuk penerbangan ke luar negeri tidak kena PPN, dalam negeri juga tidak perlu kena PPN. Ini aneh. Transportasi udara ini satu-satunya moda transportasi publik yang dipungut PPN. Kita mau naik bus yang paling mewah, mau naik kereta yang paling mewah, tidak dipungut PPN. Kenapa ini dipungut PPN? Kemudian harga tiket domestik kalau diatur oleh pemerintah, ada tarif batas atas, tarif batas bawahnya. Kalau pemerintah ini menilai bahwa penerbangan ini adalah suatu kebutuhan untuk publik, sehingga harganya oleh pemerintah, kemudian juga masuk dalam penghitungan statistik inflasi, kenapa tetap harus dipungut PPN? Karena ini kebutuhan. Nah, kita juga perhatikan untuk tiket internasional yang tidak diatur oleh pemerintah sama sekali, tidak kena PPN, baik itu afturnya maupun tiketnya. Ketika high season, harga tiketnya bisa sangat mahal. Ketika low season juga bisa sangat murah, banting-bantingan juga. Tapi nggak pernah gaduh kan? Yang gaduh ini kan rute tiket domestik yang justru diatur oleh pemerintah. Nah, ini saya kembalikan lagi ke pemerintah. Niatnya bagaimana? Kalau pemerintah ini niatnya mau menurunkan, juga jangan hanya bandara dan airline saja yang disuruh menanggung, tapi pemerintah ngambil terus PPN-nya dari sana, pemerintah sama sekali tidak ada kontribusinya ke sana. Demikian, Mas. Baik. Nah, lantas dengan kondisi seperti saat ini Pak Bayu, kira-kira adakah usulan dari Inaka sendiri kepada pemerintah terkait dengan harga tiket pesawat untuk tahun ini? Apakah memang potensi diturunkannya ini juga akan bisa direalisasikan? Kemudian adakah tantangan lain yang juga mesti disesuaikan lah kalau memang harga tiket harus turun pada saat musim mudik Lebaran tahun ini? Ya, yang jelas pertama kan karena ini keinginan dari pemerintah atau negara, ya pihak pemerintah dalam hal ini harus menggunakan instrumen-instrumen untuk intervensi melalui kepanjangannya tangannya seperti BUMN. Ini kan seperti yang dilakukan di Nataru kemarin, yaitu diskon PSC dan diskon harga aftur. Akan lebih bagus juga tadi disampaikan, sudah saya sampaikan dan juga Pak Alvenly, bahwa tiket penerbangan domestik dalam negeri ya sama, diperlakukan sama dengan tiket penerbangan luar negeri, tidak dikenakan PPN, harga tiketnya maupun juga harga afturnya. Itu juga sudah turun banyak. Selain itu juga kita harus duduk bareng dengan para stakeholder dan kementerian-kementerian terkait, bukan hanya Kementerian Perhubungan. Jadi untuk duduk bareng bagaimana membuat industri ini juga sustain dan berkembang gitu loh, dengan harga jual yang juga affordable atau bisa dibeli atau terjangkau. Jadi nggak bisa hanya sepihak aja, karena muaranya tarif batas atas ini kan kembali tadi, ini kan merupakan output ya, inputnya kan banyak banget ini. Ada pajak, ada ini. Kemudian juga seperti untuk angkutan moda transportasi lain ya, kereta api, bis dan laut, itu kan juga mereka sudah tidak dikenakan PPN gitu harga tiket, termasuk juga impor suku cadangnya gitu. Sementara untuk pesawat ini impor suku cadang masih kena bea masuk, apalagi ada yang kena dimasukkan dalam kelompok barang mewah gitu loh.
Jadi ya memang secara biaya, struktur ya sangat sistematik, Ya. itu mahal gitu loh pesawat ini. Ya itu dia, berarti memang masih banyak beberapa komponen dari pembentuk harga tiket yang juga harus diperhatikan Ya. begitu. Perlu duduk Itu bersama yang lah. harus diatur komponen pembentuk biaya tiket itu merupakan input-inputan yang harus dikendalikan gitu loh. Bukan ujungnya tiketnya yang di. Iya, itu dia. Berarti memang harus dari hulunya dulu lah ya, baru disesuaikan begitu sehingga nanti outputnya atau hilirnya dari harga tiket bisa menyesuaikan juga begitu dan lebih terjangkau di masyarakat. Baik, Pak Bayu, Pak Alvin, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, terima kasih. Sampai berjumpa kembali Pak Bayu, Pak Alvin. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.